Kita beralih ke informasi lain. Divisi Propam Polri telah memeriksa 6 polisi yang diduga menjadi pelaku intimidasi kepada Ben Sukatani terkait lagu Bayar, Bayar, Bayar. 6 polisi dari Ditsiber Polda Jawa Tengah diperiksa Propam Polri terkait dugaan intimidasi terhadap personel Ben Sukatani. Lagu viral Ben Sukatani yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar berisi kritikan kepada praktik korupsi dan pungli yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Melalui akun X @divpropampolri, Divisi Propam Polri menyebut telah memeriksa 6 polisi terduga pelaku intimidasi terhadap Ben Sukatani. Divisi Propam Polri menyatakan akan menjamin keselamatan dan keamanan personel Ben Sukatani serta menegaskan bahwa Polri terbuka terhadap kritik yang membangun. Hingga saat ini, polisi belum ungkap identitas terduga pelaku intimidasi. Usai menarik lagu yang isinya mengkritik polisi, Ben Sukatani kembali manggung di Tegal, Jawa Tengah hari Minggu lalu. Meski energik, band punk asal Purbalingga ini tidak membawakan lagu Bayar, Bayar, Bayar yang berisi kritik terhadap polisi dan belakangan memantik dugaan intimidasi oleh sejumlah anggota di Cyber Polda, Jawa Tengah. Tadi sedang ada dalam tahap recovery dan ketika nanti kondisinya sudah mulai membaik, itu akan ada statement yang keluar dari Sukatani secara resmi. Mas, kalau lagu Bayar nggak dibawakan malam ini kenapa? Padahal sudah dipersilakan polisi. Mungkin itu salah satu alasan recovery tadi itu ya, ketidaksiapan untuk membawakan lagu untuk malam ini. Menanggapi polemik lagu Bayar, 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 Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berencana menjadikan Ben Sukatani sebagai duta Polri jika Sukatani berkenan. Dalam rilis tertulis Kapolri menyebut, nanti kalau Ben Sukatani berkenan akan kami jadikan juri atau band duta untuk Polri, terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan grup Ben Sukatani beberapa kali ditekan polisi saat rangkaian pemeriksaan. Itu rangkaian-rangkaian itu yang membuat mereka akhirnya tertekan kan. Mereka membuat pernyataan minta maaf dan video. Dan ini yang kedua, mereka juga membuat surat pernyataan ditujukan kepada Kepala Direktorat Siber, kepada Kapolri gitu. Dan itu diulangi kembali di Banyuwangi. Jadi ini nampaknya kok ada apa ya? Ya mereka melihat ada sesuatu yang kok begini gitu. Dan mereka akhirnya buat permintaan maaf itu dari rangkaian banyak hal ya. Iya, tentu harus dilihat seperti itu. Walaupun dalam pernyataannya tidak ada tekanan, tapi rangkaian-rangkaian yang mereka alami, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan, itu bagi masyarakat biasa adalah sebuah tekanan. Staf Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi membantah apa yang dialami Ben Sukatani sebagai bentuk intimidasi. Jadi kemarin itu bisa dikatakan ya itu adalah yang melakukan intimidasi dalam tanda petik ya, kalau dianggap oleh dia bahwa itu suatu intimidasi. Itu kira-kira tindakan pemanggilan kepada itu ya musisi itu yang dilakukan oleh anggota Polri bagian cyber dalam rangka untuk menyelidiki apakah itu termasuk dalam undang-undang yang melanggar ITE apa tidak. Itu pada tahap itulah kira-kira. Tapi kalau kemudian dia mengintimidasi, kemudian kawas kamu jangan ini. Ya itu, kalau dia sampai melakukan intimidasi, itu berarti dia menghalang-halangi kebebasan orang kan gitu. Ini menyusul dugaan intimidasi personel Ben Sukatani terkait lagu Bayar, 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 Propam Polri telah memeriksa 6 personel di Cyber Polda, Jawa Tengah. Tim Liputan Kompas TV Tegal dan Jakarta. Lebih lengkap terkait proses hukum kasus dugaan intimidasi yang dilakukan polisi kepada personel Ben Sukatani, kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Selamat sore, Pak Anam. Selamat sore Mbak Cindy, apa kabar? Sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Pak Anam, sudah ada hasilnya kah pemeriksaan 6 polisi di Propam? Belum, masih proses dan ini sekarang bukan 6 tapi 7 ya. 7 personil di cyber sudah diperiksa. Tinggal kalau sudah pemeriksaannya sudah dianggap tuntas baru akan gelar secara internal di Paminal. Baru nanti
akan diputuskan apakah akan dibawa ke Waprof untuk sidang etik ataukah tidak kalau ada pelanggaran. Nah itu sekarang yang terjadi. Jadi tidak 6, tapi sekarang ada tambahan, ada 1 orang lagi yaitu 7. Jadinya 7 personil yang diperiksa oleh Propam. Nah, 7 perannya itu, tapi 7 polisi itu apa saja Pak sampai diperiksa juga di Propam? Ya, perannya tentu saja yang memang terkait Ben Sukatani ini ya menemui klarifikasi dan sebagainya. Lah soal hasilnya apa nanti kita tunggu penjelasan resminya dari teman-teman Propam. Tapi saya kira begini, meletakkan duduk persoalannya. Yang pertama memang sampai saat ini tuh kebijakan kepolisian masih menghormati, melindungi kebebasan berekspresi, baik melalui kesenian maupun yang lain. Dan ini harus diinsafi oleh seluruh anggota kepolisian gitu ya. Makanya terakhir Pak Kapolri mempertegas itu dengan cara mengajak Ben Sukatani untuk mau menjadi duta. Nah ini tidak hanya untuk publik sebenarnya, atau tidak hanya untuk Ben Sukatani sebenarnya, tapi juga yang lebih penting untuk internal kepolisian, bahwa kebebasan berekspresi itu bagian penting dalam partisipasi pemerintahan, dalam partisipasi membangun negara. Dalam konteks ini partisipasi untuk berkontribusi terhadap bagaimana polisi semakin lama semakin baik. Nah, kerangka berpikirnya begitu, makanya ketika ada tindakan-tindakan seperti ini ya Pak Kapolri memerintahkan Propam untuk melakukan pemeriksaan. Saya kira ini langkah yang baik ya untuk memperjelas apa sebenarnya yang terjadi. Itu yang pertama. Lah yang kedua, saya kira Ben Sukatani silakan aja menyanyikan lagunya lagi gitu. Toh juga Propam sudah mengatakan di publik, juga mengatakan pada Kompolnas akan menjamin keamanan 2 personil tersebut. Saya kira statement ini juga penting mempertegas siapapun sudah nggak boleh mengganggu gitu. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah apa yang dinyanyikan oleh Ben Sukatani itu sebenarnya ya realitas faktual gitu ya. Namun demikian bukan berarti didiamkan oleh rekan-rekan kepolisian. Ya, misalnya soal polisi bayar polisi dan sebagainya, itu nggak didiamkan loh. Itu diperiksa sama kepolisian. Ya, contoh kasus di Brebes sana yang mau masuk polisi bayar 900 juta misalkan untuk 2 orang. Itu diperiksa anggota kepolisian yang melakukan itu dan di PTDH dipecat misalnya begitu. Atau soal SIM dan sebagainya. Soal SIM itu sudah dibuat sejak lama, sudah dibuat mekanisme digital sehingga semua orang bisa mengakses itu tanpa harus kong kali kong misalnya begitu secara digital. Oke Pak Anam, ini kan lagi membahas juga sanksi. Ini kan memang masih berjalan prosesnya, tapi untuk memberikan pencerahan juga kepada publik, apa sanksi yang bisa diberikan kepada polisi apabila memang ada perlakuan intimidasi yang dilakukan aparat kepada masyarakat sebenarnya? Ya, saya kira kalau kerangka sanksi ya bisa macam-macam, ya bisa teguran, ya teguran ringan, teguran berat, sampai demosi misalnya, itu memungkinkan dalam konteks kasus seperti ini, ya agar memang tidak berulang kembali. Yang paling penting adalah komitmen tidak berulang kembali, dan bagi semua rekan-rekan yang menggunakan kebebasan berekspresi, terutama juga yang melalui kesenian, ya ayo nikmati kebebasan ini untuk membangun bangsa kita, termasuk juga melakukan otokritik terhadap kepolisian. Saya kira itu yang paling penting. Sikap tegasnya soal bobot sanksinya ya kita bisa berdebat ya, apakah ringan ataukah berat ya tergantung kontribusi kasusnya. Oke, 7 polisi sedang diperiksa. Pak Hoirul Anam, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Cindy. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keakrabannya bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Ketua DPR Puan Maharani. Kita ulas usai jeda berikut ini.